Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kurnia Nur Arif Hakim dan saya adalah seorang mahasiswa akuntansi di Universitas Al-Azhar Indonesia. Ini adalah video yang akan menjelaskan tentang wakaf, mulai dari segi hukum, apa itu wakaf, dan bagaimana pencatatan akuntansinya. Secara bahasa, wakaf merupakan istilah bahasa Arab yang berasal dari kata waqafa, yang mempunyai makna berhentinya sesuatu atau berdiri di tempat. Jadi, arti dari wakaf sendiri adalah menahan hak milik harta dengan cara diwakafkan untuk tujuan tertentu. Adapun jika secara istilah syariat, maka beberapa ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam hal ini. Di dalam kitab fikih Muyasyar, secara ringkas wakaf dimaknai dengan menahan asalnya dan mengalirkan manfaatnya. Atau jika lebih detail bisa diartikan dengan menahan hak milik atas materi atau fisik harta benda dari pewakaf dengan tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya untuk kebaikan umat Islam, kepentingan agama, dan kepada penerima wakaf yang telah ditentukan oleh pewakaf. Misal, si A memiliki sebidang tanah dengan luas 500 meter. Lalu, ia serahkan hak atas kepemilikan tanah tersebut kepada Allah Azza wa Jalla melalui mekanisme wakaf kepada sebuah yayasan atau instansi untuk kemudian dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Misalnya untuk dibangun masjid, apakah madrasah ataukah pusat kesehatan dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa bersedekahlah dengan pokoknya, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, tetapi hasilnya dibelanjakan. Hadis riwayat Bukhari. Lalu selanjutnya kita akan mengetahui apa perbedaan antara wakaf dengan infak dan sedekah. Wakaf, bendanya kembali menjadi milik Allah. Objeknya tidak boleh dijual, dialihkan, atau dipindah tangankan. Objeknya tidak boleh berkurang sama sekali. Dan wakaf ini dikelola oleh nazir. Sedangkan infak dan sedekah, harta milik diserahkan kepada si penerima. Jadi kalau misal kita berinfak atau kita bersedekah pada seseorang, misal kita memberikan uang, maka uang kita kepemilikannya berpindah kepada si penerima uang tersebut. Objeknya boleh dijual atau boleh dipindah tangankan. Karena yaitu tadi kepemilikannya sudah berpindah tangan. Objeknya boleh berkurang karena dimanfaatkan, dan yang terakhir dikelola langsung oleh si penerima. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis wakaf. Yang pertama berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wakaf muabbad atau wakaf yang diberikan untuk selamanya atau permanen. Dan yang kedua adalah wakaf muaqqat atau wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu atau wakaf temporer. Wakaf muabbad misalnya wakaf tanah atau wakaf bangunan atau wakaf kendaraan. Wakaf muaqqat misalnya adalah wakaf dalam bentuk uang. Selanjutnya berdasarkan kegunaannya, wakaf juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wakaf mubasyir, harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah atau rumah sakit. Lalu ada wakaf mistismar, yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam bentuk produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan secara syar'i dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf. Nah, lalu bagaimana hukum wakaf dalam Islam? Wakaf hukumnya adalah sunnah dan sangat dianjurkan untuk diamalkan oleh setiap kaum muslimin. Dalil yang mensyariatkan terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama, dalil-dalil yang menganjurkan untuk melakukan kebaikan secara umum. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, yang artinya, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Kemudian dalam Quran Surah Ali Imran ayat 92, yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahuinya. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi, seorang muslim tidak akan meraih kebaikan yang sempurna serta derajat kemuliaan yang tinggi, kecuali apabila telah menginfakkan dan menyedekahkan sebagian dari harta kekayaan yang dia cintai. Dan wakaf merupakan salah satu contoh infak harta yang paling baik,
karena fisik harta yang diinfakkan tersebut tidak akan habis dan lekang oleh waktu. Dan juga manfaat dan pahalanya akan terus mengalir bahkan ketika pelakunya telah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis pernah dikatakan bahwa jika manusia itu mati maka akan putus amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Selanjutnya kita masuk ke rukun wakaf. Ada 4 rukun yang mesti kita penuhi dalam berwakaf. Yang pertama adalah orang yang berwakaf atau disebut al-wakif. Yang kedua adalah benda milik al-wakif yang diwakafkan atau bisa disebut dengan al-mauquf atau mauquf bih. Yang ketiga adalah orang yang menerima manfaat dari wakaf tersebut atau bisa disebut mauquf alai. Baik itu perorangan pribadi atau kelompok tertentu atau lembaga yang berwenang tertentu. Kemudian yang terakhir adalah lafaz atau ikrar wakaf atau bisa disebut dengan sigo. Akad wakaf berubah menjadi lazim setelah adanya ikrar wakaf. Dan lafaz ikrar wakaf ada yang bersifat eksplisit atau tersurat dan ada juga yang bersifat implisit atau tersirat. Misalnya yang eksplisit itu adalah aku mewakafkan hartaku berupa ini dan ini, gitu, seperti itu. Atau aku hibahkan dan alirkan manfaatnya atas hartaku yang ini untuk peruntukan tertentu. Kemudian wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah wakaf berasal dari seseorang yang diperbolehkan untuk melangsungkan transaksi, yaitu mereka yang sudah mukallaf atau berakal atau yang sudah terbebani kewajiban syariat, dan mereka yang rasyid atau mampu bertindak secara hukum atau bisa dikatakan cakap hukum. Sehingga tidak sah wakafnya seorang anak kecil, orang yang dungu, ataupun seseorang yang kurang akalnya. Sebagaimana tidak sah juga transaksi harta lainnya yang mereka lakukan. Kedua, wakaf harus berupa harta yang diperbolehkan secara syariat untuk diperjualbelikan dan digunakan serta dimanfaatkan. Sedangkan wujud benda tersebut tetaplah utuh seperti bangunan, hewan, perabot, senjata, dan yang lain-lain. Ketiga, wakaf dilakukan dan diperuntukkan untuk kebaikan, seperti wakaf untuk fakir miskin, masjid, atau untuk kerabat. Baik wakafnya tersebut dari seorang muslim maupun ahli zimmah. Keempat, penerima wakaf jelas dan sudah ditentukan. Tidak sah apabila merujuk pada seseorang yang tidak diketahui siapanya. Seperti ucapan seseorang, aku wakafkan hartaku untuk seorang laki-laki. Nah, di sini tidak dijelaskan siapakah laki-laki yang dimaksud. Kelima, hendaknya ia lepaskan hartanya secara kontan dan sempurna. Artinya tanpa diikat dengan syarat-syarat tertentu. Jika wakafnya diiringi dengan syarat tertentu atau dibatasi dengan durasi tertentu, maka wakaf tersebut tidak sah. Hanya saja apabila diikat dengan kematian wakif, maka ini termasuk wasiat yang diperbolehkan. Kemudian kita harus mengetahui nih apa yang boleh dan apa yang gak boleh dilakukan oleh nazir atau pengelola wakaf. Yang boleh dilakukan oleh nazir yang pertama adalah menyewakan aset wakaf tersebut. Yang kedua adalah menanami tanah wakaf tersebut. Kemudian membangun pemukiman di atas tanah wakaf tersebut. Dan yang terakhir adalah mengubah kondisi harta wakaf menjadi lebih baik. Kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah memindah tangankan aset wakaf. Bisa dengan cara mendominasi aset harta wakaf tersebut, berhutang atas nama wakaf tersebut, menggadaikan aset wakaf tersebut, dan dikelola orang lain secara cuma-cuma. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang penting, yakni akuntansi wakaf. Jadi akuntansi wakaf ini diatur berdasarkan PSAK nomor 112. Mari kita lihat. Yang pertama adalah akuntansi nazir. Jadi nazir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika dia memiliki kendali penuh baik secara hukum maupun fisik atas aset wakaf tersebut. Lalu, jika nazir menerima wasiat wakaf, maka nazir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangannya. Kemudian, jika nazir menerima janji atau wa'ad untuk berwakaf, maka nazir tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan keuangannya. Kemudian, nazir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu. Itu jika aset wakafnya temporer, jadi diakui sebagai liabilitas. Nazir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf.
Kemudian nazir mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada mauquf alaih sebagai beban pengurang aset wakaf. Dalam pengukurannya, pada saat pengakuan awal, aset wakaf diukur sebagaimana berikut. Yang pertama, aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal, sedangkan aset wakaf yang berupa selain uang atau non-tunai dihitung berdasarkan nilai wajarnya pada saat aset tersebut diserahkan. Aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya diukur pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang suatu aset wakaf. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Kali ini contoh soalnya yang pertama adalah dari wakaf permanen. Jadi contoh soalnya adalah misal seorang wakif mewakafkan uang sejumlah 3 juta kepada salah satu entitas wakaf. Lalu nazir mencatatnya sebagai kas pada penerimaan dengan nilai nominal sesuai dengan jumlah uang yang diwakafkan. Kemudian wakif mewakafkan kendaraan berupa mobil. Pada saat itu harga perolehannya adalah 180 juta. Akumulasi penyusutan 30 juta. Dan nilai wajar pada saat mobil itu diserahkan adalah 160 juta. Kita harus ingat untuk pencatatan nazir ini jika aset wakafnya non tunai maka kita catat sesuai dengan nilai wajarnya. Jadi kita catat sebagai berikut. Di debit kita catat aset wakaf mobil senilai 160 juta pada penerimaan wakaf non tunai sebesar 160 juta. Nah, lalu bagaimana dengan wakaf temporer? Langsung saja kita ke contohnya. Wakif mewakafkan uang sejumlah 2 juta selama 1 tahun kepada entitas wakaf. Kita harus ingat bahwa dalam wakaf temporer uang yang diserahkan kita catat dengan liabilitas. Jadi jurnalnya sebagai berikut. Kas sebesar 2 juta pada liabilitas sebesar 2 juta. Lalu atas dana yang diwakafkan entitas wakaf menerima imbal hasil sejumlah 700.000. Kita catat sebagai penghasilan dari wakaf temporer, yakni adalah kas 700.000 pada penghasilan wakaf temporer 700.000. Selanjutnya mengembalikan dana wakaf temporer setelah 1 tahun berjalan. Jadi jurnal yang awal tadi kita balik. Kita catat di jurnal liabilitas pada kas senilai 2 juta rupiah. Nah itu tadi bagaimana akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112. Lalu ada satu quotes menarik nih yang saya kutip pada kesempatan kali ini adalah manusia yang paling bahagia adalah dia yang sudah berhenti nafasnya namun masih mengalir pahalanya. Itu tadi mengenai pencatatan akuntansi wakaf, mulai dari apa itu wakaf, hukum-hukum wakaf, aturan-aturannya yang boleh dilakukan oleh nazir, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, dan bagaimana pencatatan akuntansinya. Oke, dari saya cukup sekian dan sekian.